Pemirsa, warga RW 8 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara batal mencoblos pada 14 Februari lalu karena logistik pemilu yang disimpan di gudang rusak akibat terendam air. Puluhan kotak logistik yang disimpan di dalam gudang hancur akibat terendam air dan menyebabkan 3.500 warga yang terdaftar di 12 TPS di Kelurahan Sunterjaya gagal menggunakan hak pilihnya. Diduga genangan air hujan masuk melalui celah lantai hingga air setinggi 10 cm merendam kotak suara dan surat suara. Warga pun mengikuti pemilu susulan yang dijadwalkan pada hari ini, pemirsa. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemungutan suara susulan di Sunter, Jakarta Utara, kami telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat siang, Galuh. Bagaimana jalannya pemungutan suara susulan di sana? Silakan informasinya. Selamat siang Yudi dan pemirsa, saat ini saya berada di depan TPS 152, salah satu dari 12 TPS yang melakukan pemilu susulan atau pemungutan suara susulan akibat air yang meredam kotak suara dan juga surat suara pada 14 Februari 2024 lalu. Artinya setelah jeda sekitar 10 hari dari hari pemungutan suara, warga menggunakan hak suaranya hari ini, dan kami lihat bahwa sejak pagi tadi warga sudah antusias begitu ya untuk menggunakan hak suaranya melakukan pencoblosan di TPS 152. Dari sekitar 275 daftar pemilih tetap yang ada di TPS 152, sampai saat ini warga sudah sekitar 141 yang mendaftar, artinya sudah 50% lebih yang menggunakan hak suaranya pada pemilu susulan kali ini. Dan karena pemungutan suara dilakukan mulai dari jam 7 pagi sampai nanti jam 1 siang, maka segenap panitia di sini, KPPS dan lain sebagainya masih bersiaga di sini untuk menunggu warga yang akan melakukan pencoblosan atau menggunakan hak suaranya di sini. Sebagai informasi bahwa dari 12 TPS di RW 8 Kelurahan Sunterjaya ini ada sebanyak 3.325 daftar pemilih tetap yang terdaftar, yang artinya mereka akan menggunakan hak suaranya. Namun apabila melihat situasi yang ada di TPS 152 ini, sampai jam segini masih ada sekitar 50% orang yang menggunakan hak suaranya. Jadi kemungkinan di 12 TPS lain juga tidak jauh berbeda, karena masing-masing TPS daftar pemilih tetapnya ada sekitar 200 hingga maksimal 300 daftar pemilih tetap di masing-masing TPS. Kami informasikan pula bahwa warga yang menggunakan hak suaranya kali ini ada menyampaikan beberapa tanggapan berkaitan dengan batalnya pencoblosan mereka pada tanggal 14 Februari. Salah satunya adalah tidak bisa mengikuti tren untuk menunjukkan foto jari kelingking yang sudah tercelup tinta, dan ada juga yang mengeluhkan karena sudah tidak ada lagi promo-promo yang diberikan bagi para pemilih atau pengguna hak suara yang sudah menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 ini. Dan rencananya nanti akan ada hitung suara setelah proses pemungutan suara selesai di sekitar jam 1, maka nanti akan ada rekap administrasi dan lain sebagainya untuk kemudian dilakukan hitung suara. Dan kita juga nanti akan menantikan bersama di TPS ini dan juga 12 TPS lain yang ada di kawasan RW 8 ini siapakah yang unggul dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ini. Dan sebelumnya rencananya mereka akan mengadakan pemilu susulan atau pemungutan suara susulan pada tanggal 18 Februari 2024, namun karena terkendala logistik yang belum tersedia hingga akhirnya dilakukan pada batas maksimal batas maksimal dari pelaksanaan pemungutan suara, yaitu 10 hari setelah pemilu selesai dilaksanakan. Dan kami informasikan pula bahwa sampai sekarang sudah mulai sepi, sudah mulai jarang begitu ya warga yang melakukan pemungutan suara, namun masih terlihat sekitar 1, 2, 3 orang yang masih mengantri untuk menggunakan hak suaranya pada kontestasi pemilu 2024 ini. Kembali ke Anda, Yudi. Terima kasih Galuh atas informasi yang disampaikan dari kawasan Sunter, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Galuh. Pemirsa, pemilu susulan juga digelar di Demak, Jawa Tengah. Meski masih tergenang banjir, namun KPPS Desa Wonorejo Demak tetap mempersiapkan TPS untuk pemilu susulan 2024. Warga terdampak pun semangat dan berjanji akan menggunakan hak pilih mereka. Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS.
Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di Gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdampak banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang, insya Allah kalau memungkinkan kayaknya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan Mbak ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan para susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Anyus melaporkan. 2 TPS di Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan karena sebelumnya ditemukan warga yang tidak memiliki KTP Boyolali, tapi mencoblos di kedua TPS tersebut tanpa membawa syarat surat pindah. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah. Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit. Ke TPS Mbak? Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu Mbak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitas? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat ya. Tapi tidak bisa datang waktu Bisa. karena Belum operasi. Kegiatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70%. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja dan kami tidak melihat ada satu potensi dugaan pelanggaran. Nah, adapun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain, bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pada pemilu 2024 ini, banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan sebanyak 90 orang meninggal dunia. Dibuat rincian anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Akibat banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, ICW dan Kontras menilai pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan ICW dan Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraannya. Ini adalah pemilu yang paling terburuk sejak era reformasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras
menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024 yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang. ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya, bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, KPU mengklaim tengah melakukan perbaikan data surat suara di lebih dari 70.000 TPS. Data tersebut tercatat tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU RI mengaku telah melakukan perbaikan data hasil penghitungan suara yang tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU menyebut saat ini terdapat 74.181 TPS yang masuk dalam daftar perbaikan data. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu, pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara, kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden, wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Sebelumnya KPU mengaku hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, termasuk terhadap aplikasi data Sirekap. KPU pun mengaku akan terus transparan dalam penghitungan suara pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan di Jakarta. Anies menegaskan pihaknya tetap solid mengawal hasil pemilu 2024 dan masih terus mengumpulkan temuan indikasi adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang
terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin. Temuan berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Koalisi Perubahan mendukung penggunaan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan adil. Berbagai temuan laporan dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat membuat wacana hak angket DPR digulirkan. Seperti yang disampaikan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan tersebut dengan cara hak angket. Dan akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Berbagai persoalan penghitungan suara di aplikasi Sirekap juga membuat Koalisi Perubahan tegas untuk tetap menunggu hasil hitungan manual secara resmi. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Berbagai kesalahan yang termuat dalam aplikasi Sirekap membuat sejumlah partai politik menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Seperti yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU yang meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Selain PDI Perjuangan dan PKS, Partai Umat juga meminta KPU untuk berhenti menggunakan Sirekap dan memprioritaskan penghitungan suara secara manual. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini. Ini dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin, ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Permintaan sejumlah partai ini beralasan karena bukannya membantu dalam efektifkan penghitungan suara pemilu, namun penggunaan Sirekap malah menimbulkan keresahan dengan sejumlah kesalahan-kesalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan sikap seluruh kader PDI Perjuangan solid terkait usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan dirinya mengklaim komunikasi antara relawan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 juga sudah mulai terbuka. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Bukan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional.